Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qina bihalalika wa an haramik. Allahumma aghnina amman siwak. Allahumma nas'aluka salamata wal afiyah fid dunyana wa akhiratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di atas kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita kebaikan di atas kebaikan. Tentunya dengan kita mensyukurinya, mengagungkannya, memanfaatkannya di dalam ketaatan kepada Allah, itu akan menjadikan nikmat itu akan menetap. Nikmat itu tidak akan tercabut, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, mensyukuri nikmat iman dengan menambah keimanan, ketaatan. Mensyukuri nikmat harta dengan cara membelanjakan harta kepada apa yang diridainya, kepada apa yang dicintainya. Itu namanya syukur terhadap harta. Mensyukuri nikmat kekuatan dengan memanfaatkan kekuatan kita tunduk dan rukuk kepadanya. Mensyukuri nikmat hidup dengan memanfaatkan kehidupan kita dengan berbagai kebaikan. Mensyukuri terhadap nikmat umur dengan kita memanfaatkan umur itu tersebut. Maka dari itu, tentang umur itu akan ditanyakan dua kali. Umur secara umum dengan umur ketika di masa muda, karena berbeda kadar dan kekuatannya. Maka dari itu hendaknya kita mensyukurinya, karena dengan mensyukurinya nikmat tersebut akan bertahan. Dengan mensyukurinya nikmat tersebut akan bertambah keberkahannya. Keberkahannya. Kalau umur tidak ada yang bertambah, karena ketika dilahir seseorang telah ditetapkan umurnya. Tapi apa yang bertambah? Keberkahannya. Seseorang mungkin sama umurnya 60 tahun sama 60 tahun, tapi ada orang 60 tahun tapi kebaikannya lebih banyak daripada 60 tahun yang lainnya. Ya, sama umurnya tapi kualitas dari isi umurnya yang berbeda. Nah, itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga sebelum terjadi hari kiamat, sebelum terjadi kiamat yang sesungguhnya bagi diri kita, yaitu kematian kita telah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, telah disibukkan di atas ketaatan, dan telah diterima ibadahnya dan dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Di pertemuan kali ini kita memasuki dari tafsir surah Al-Infitar. Surat ini sekali lagi di juz 30, kebanyakan ayat-ayatnya berbicara tentang hari kiamat. Ya, dari An-Naba sampai An-Nas. Itu kebanyakan ayat-ayatnya berbicara tentang hari kiamat. Kenapa? Karena sekali lagi ayat di sini kebanyakan ayat Makkiyah. Nah, ini kaidah usul tafsir. Ini kaidah ya. Kalau kalian misalnya qadarullah tidak sempat merojaah, ya, tidak sempat merojaah untuk mengetahui mana ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah, ini kaidahnya. Ayat-ayat Makkiyah satu. Pertama, ayatnya pendek-pendek. Kalau ayat Madaniyah ayatnya apa? Panjang-panjang. Makkiyah, ya, sekali lagi Makkiyah nanti habis spidol. Habis spidol. Makkiyah apa? Qasurat ayatnya. Ini Makkiyah. Kalau Madaniyah apa? Tuilat. Panjang-panjang. Jadi kalau coba lihat surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ayat per ayat apa? Panjang-panjang.
Tapi kalau di An-Naba pendek-pendek atau tidak? Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim, pendek-pendek. Ini ciri-ciri surat Makkiyah. Kalau panjang-panjang ciri-ciri surat Madaniyah. Ya, nah ini. Kemudian yang kedua, ciri-ciri ayat Makkiyah, ya, adalah dalam bahasanya kuat balagonya dibandingkan ayat-ayat Madaniyah. Apa? Atharuhu qawiyah. Ya, kenapa? Karena orang-orang Mekah orang yang paling fasih terhadap bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu memiliki banyak kabilah. Saya pernah pelajari sekitar 10 pelajaran bahasa Arab. Cuma pada mulut dan pernah merujaah. Jadi satu saja yang tinggal. Yang sekarang bahasa sekarang yang saya lakukan. Itu namanya bahasa Arab Fusha Quraisy. Yang punya apa? Quraisy. Quraisy ini dari sini. Ya, dia punya balago kekuatan bahasa lebih dalam dibanding yang lain. Lebih fasih, lebih terukur, lebih terarah, lebih tertata, lebih dalam dibandingkan bahasa Arab yang lain. Apa? Atharu qawiyah. Ini ditulis ini kaidahnya. Ditulis, nanti akan muncul ujiannya. Jadi nanti akhir bulan kita istirahat belajar. Apa ujian? Kalau sudah ditafsir surat Tuhan, kita akan berhenti. Tidak ada lagi. Nanti kita akan bagi 2 kelas. Siapa yang nilainya di atas 70 bisa lanjut tafsir setelahnya. Di tafsir juz 29. Tapi kalau tidak, dia akan lanjut di tafsir di juz 30. Ikut dulu sama. Nanti dites lagi 1 juz, sudah itu dibagi. Sekali lagi, di sini kita jangka panjang, bukan target hatam. Ya, tapi targetnya paham. Targetnya mengerti. Targetnya bisa diamalkan, bisa melahirkan amalan. Wadah? Nah ini. Jadi ditulis ini kaidahnya 2. Ya, bahasanya kuat. Ya. Yang ketiga, kalau ayat-ayat tentang Madaniyah itu berbicara tentang ahkam. Apa? Kalau Madaniyah kebanyakan berbicara tentang ahkam. Tapi kalau Makkiyah hukum-hukum. Hukum salat, hukum puasa, hukum haji. Makanya itu di sini. Yang perintah salat itu nanti diperintahkan pada saat mau hijrah ke Mekah, ke Madinah. Perintah puasa tidak ada puasa di Mekah. Yang ada nanti di mana? Di Madinah. Perintah haji dan perintah yang lainnya. Ya, akan hukum-hukum. Ya, hukum salat, hukum puasa, hukum haji. Akan itu jamak dari kata hukum. Hukum-hukum. Ya. Kalau Makkiyah berbicara tentang masalah yaumil qiyamah. Ya. Kemudian tentang tauhid, tentang wajibnya Allah yang diibadahi. Kenapa? Karena penduduk Mekah itu kebanyakan yang tidak percaya terhadap Allah. Mereka yang menyembah patung-patung. Kalau di Madinah kebanyakan orang Yahudi. Orang Yahudi menyembah hanya kepada Allah. Cuma bedanya mereka menyelisih terhadap hukum-hukum. Ya, mereka tidak percaya adanya Rasul setelahnya. Mereka tidak percaya adanya rajam. Ya, orang yang membunuh dibunuh, orang yang berzina dibunuh. Nanti di akhir baru mereka paling parahnya mereka tidak percaya Tuhan. Ya, tapi secara global mereka hakikatnya hatinya sudah percaya. Tapi karena mereka menjual ayat Allah dengan harga murah, mereka mengganti ayat-ayat Allah. Ya, wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Kata Allah, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan dunia thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Jelas? Nah ini. Jadi kalau ada tentang berbicara hari kiamat, kebanyakan ini tentang hari kiamat, tentang tauhid kemana? Ya, bi'tsatur rasul. Nah, ini juga tentang surga, jannah wan nar.
Ini ayat-ayat Makkiyah. Ya, makanya tentang perkara hal-hal surga, adanya malaikat yang menjaga di penghuni neraka, ya, itu yang ada di ayat-ayat Madaniyah. Ya. Nah, ini secara global masih banyak kaidah sebenarnya untuk membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Tapi ini dulu 3 ilmu saja. Yang pertama apa? Kalau Makkiyah pendek-pendek ayatnya, kalau Madaniyah apa? Panjang-panjang. Yang kedua, kalau Makkiyah ayatnya kuat, kalau Madaniyah kuat juga, tapi tidak sekuat dengan ayat Makkiyah. Yang ketiga, kalau Madaniyah berbicara tentang hukum-hukum, kalau Makkiyah apa? Berbicara tentang hari kiamat, tentang tauhid, ya, beribadah hanya kepada Allah, tentang diutusnya Rasul yang benar, yaitu Muhammad dari golongan mereka sendiri, kemudian tentang surga dan neraka. Nah, ini. Kemudian kita masuk di tafsir ayat. Qala ta'ala, "Idza samaa'un fatarat." Kata Allah Azza wa Jalla, apabila langit terbelah. Ini kita sudah jelaskan kapan langit terbelah. Kita sudah jelaskan kemarin. Pada saat apa? Pada saat sangkakala ditiup. Pada saat itulah bumi terbelah, bintang-bintang berjatuhan, ya, seluruh planet-planet bertabrakan, gunung-gunung akan saling berbenturan, ya, air laut seperti air yang mendidih. Kemudian apa? Semua isi bumi dikeluarkan, ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idzal kawakibun tatarat." Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Kawakib jamak dari dengan kaukib, ya, kawakib, yaitu bintang-bintang. Sebagaimana dalilnya dalam surat Yusuf, ya, tentang hadiyata asyara kaukaba, yang ketika dia bermimpi melihat apa? Ada 11 bintang yang bersujud kepadanya. Siapa itu? Saudara-saudaranya. Nah, ini. Kemudian wa idzal biharu fujirat. Kata Allah, dan apabila lautan dijadikan meluap. Nah, ini kita sudah jelaskan, sama ya. Jadi sekali lagi, ayat-ayat Makkiyah itu kebanyakannya berbicara tentang hari kiamat. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan ketika kubur itu bu'thirat, dibangkitkan, dibelah, dikeluarkan, ya. Dan apabila kubur-kubur itu dibongkar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka pada saat itu jiwa itu mengetahui, ya, apa-apa yang dia sudah lakukan, kedepankan, dan apa-apa yang dia tinggalkan. Baru pagi di sini sadar, kenapa dulu saya tidak berpuasa, kenapa dulu saya tidak menghafal, kenapa dulu saya tidak belajar, kenapa saya sibuk main game, kenapa saya cewek-cewek. Kenapa dan kenapa, barulah di sini. Baru menyesal. Kenapa dulu tidak sholat subuh, Kak? Kenapa tidak istiqomah, Kak? Kenapa tak tidur jiku pilih? Ya, kenapa waktuku di pondok tidak kumanfaatkan untuk belajar? Ya, jangan menyesal seperti orang-orang yang sudah tua belajar. Ya, orang-orang tua kebanyakannya mereka menyesal kenapa bukan waktu muda belajar. Sekarang sibuk. Ya, maka dari itu sekarang masih muda, saya pun termasuk orang menyesal. Ya, kenapa dulu tidak memanfaatkan waktu di pondok untuk menghafal? Sekarang setengah mati. Kalau mau mengajar harus ada 3 kitab, 2 kitab. Ya, berat nih, kenapa? Karena hafalan doif gitu, lemah sekali. Ya, kita bukan Imam Bukhari. Jadi harus dicatat dulu, disusun dulu, baru dihafal-hafal. Kalau orang-orang dulu tidak, bahkan mereka sebutkan dengan serta sanadnya. Tafsir dia sebutkan tafsirnya siapa, dari mana. Kita langsung makna. Kenapa? Karena namanya hafalan. Kalau para ulama dulu, mereka menyebutkan sanad dulu baru makna. Sebenarnya begitu ilmiahnya. Ya, cuma kita alhamdulillah ini ringkasan yang saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir.
Ya, saya pernah membaca tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita ambil di sini saya pakai tafsir As-Sa'di. Kemudian ini tafsir dari para ulama kita, ada 7 orang yang berkumpul yang sekarang yang dibagikan di Masjid Nabawi. Ini sekarang mukhtasar fi ilmi tafsir. Ini kitab dari ahli tafsir yang berada zaman sekarang, kemudian membuat suatu seperti lajnah, kemudian mereka lah berunding untuk menafsirkan suatu ayat, mengeluarkan faedah dan maksud ayat. Ini dia kitabnya. Yang sekarang dibagi-bagi di JF, yang pernah didatangkan 1000. Ya, ini dia. Memang pemerintah Saudi itu membagi-bagikan. Nah, kemudian diperhatikan, qala ta'ala alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Barulah pada saat itu manusia yang mengenal, mengetahui apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia tinggalkan. Qala ta'ala ya ayyuhal insan. Kalau ada panggilan begini, ya, kemarin kita sudah jelaskan adanya kalimat al-insan, adanya lam istiqroqiyah, ya, semua manusia. Wahai sekalian manusia, lam di sini lam istiqroqiyah namanya, memasukkan semua manusia, yang kafir maupun yang taat. Ya, kata Ta'ala wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan kalian lalai dari Tuhan yang menciptakan kalian, yang mengatur kalian, yang menguasai kalian. Bi rabbikal karim, dialah Rabb yang al-karim, maha baik kepada kalian. Ya, Allah berikan kebaikan kepada kita, kita balas kejahatan. Siapa yang berikan penglihatan? Siapa yang berikan penglihatan? Allah. Tapi siapa yang melakukan penglihatan tersebut dengan bermaksiat kepada Allah? Kita. Siapa yang berikan kekuatan? Tapi kita jadikan kekuatan itu bermaksiat kepada Allah. Siapa yang berikan harta? Allah. Lalu kita belanjakan harta itu di jalan yang dimurkai Allah. Apa yang kalian menjadikan kalian berpaling, menjadi lalai kepada Tuhan kalian yang maha baik, yang maha mulia, yang maha bijaksana? Apa? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Tuhan yang menciptakan kalian, yang menyempurnakan kalian, ya, fa'adalak, dan menjadikan kalian itu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa yang dia kehendaki. Ya, Allah yang membuat bentuk tak. Siapa yang kurus lahir, siapa yang gemuk, siapa yang hitam, siapa yang putih, siapa yang mancung, siapa yang mancung ke dalam. Ya, siapa yang matanya sipit, siapa yang matanya bola. Allah yang ciptakan itu. Jadi tidak boleh dicela. Kenapa? Karena kalau kita cela, berarti kita cela siapa? Tuhan, Allah penciptanya. Seakan-akan kau Tuhan datang kau mencipta, kenapa kau kasih cici? Aturan bola lagi. Tidak boleh. Ya, setiap orang itu, kata para ulama, la tahqiranna, ya, mandunak falikulli syai'in maziyah. Jangan kalian mencela selain diri kalian, karena setiap orang itu memiliki kelebihan. Ya, sejelek bagaimanapun orang ada kelebihannya. Ada orang buta, pincang hipodeng, tuli tommy, tapi hafal 30 juz. Ya, ada orang buta, pincang, iya, tapi dia bermanfaat, dia memiliki keutamaan, tidak pernah jadikan matanya bermaksiat kepada Allah. Ya, seandainya harus memilih yang mana lebih bagus, buta atau melihat tapi senantiasa melihat maksiat, lebih baik buta. Seandainya harus dipilih, tapi kalau harus, ya, yang terbaiknya memang bisa melihat, menjadikan penglihatan itu di atas ketaatan kepada Allah. Tapi kalau harus memilih, ya, dikasih mata penglihatan tapi senantiasa maksiat, atau buta saja, maka pilihan akhirat buta saja itu jauh lebih indah.
Maka dari itu salah satu yang pernah viral, ada seseorang, kalau tidak salah Musa, namanya Musa, hafal 30 juz mungkin. Orangnya buta, anak kecil, masih 7 tahun hafal 30 juz, yang pernah juara ya di televisi. Ketika ditanya, wahai Musa, seandainya Tuhanmu memberikan kepadamu suatu doa yang pasti dijabah, apa yang engkau minta? Apa dia kata? Ya, saya meminta kepada Allah agar saya dimasukkan surga bersama keluarga saya tanpa hisab, tanpa azab. Maka pengacara ini mengatakan, tidakkah kau ya Musa, ya sudah agak besar, umur 13 tahun, tidakkah kau meminta kepada Allah agar kau diberikan penglihatan? Apa dia katakan? Saya takut kalau saya diberikan penglihatan, ternyata dunia melalaikan saya. Akhirnya mata saya bermaksiat, akhirnya hafalan Al-Quran saya hilang. 30 juz juara 1. Kemarin menjadi undangan di Arab Saudi. Dia bisa berhaji atau berumrah bersama dia, bapaknya dan mamanya. Gara-gara hafal 30 juz mungkin. Ya, coba lihat sekarang penghafal Al-Quran. Apa yang jadikan hilang hafalan Al-Qurannya? Ya, HP. Kenapa HP? Ada semua. Apa yang tidak ada di HP? Ya, sekarang ini fitnah yang terbesar adalah fitnah pandangan. Itu fitnah terbesar yang sekarang terjadi. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, alhamdulillah tersebar ilmu, bisa terbantahkan. Tapi fitnah syahwat, jangankan ilmu, orang berilmu saja jatuh. Ya, fitnah syahwat ini luar biasa. Ya, wallahi tidak ada yang paling berat bagi orang-orang yang berilmu kecuali menahan di sini, di syahwat. Kalau syubhat, alhamdulillah sekarang tersebar ilmu, bisa dibantah, jelas. Tapi kalau syahwat disukai oleh jiwa, ya, maka dari itu jangan kita seperti orang menyesal, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan kalian lalai kepada Tuhan Allah yang Maha Mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, yang menciptakan kalian, yang menyeimbangkan kalian, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, pada keadaan, pada surat, pada bentuk yang Allah kehendaki. Kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak. Kalian itu, ini perhatikan ya, Allah memakai fi'il mudhari'. Tukadzibuna biddin, senantiasa. Fi'il mudhari' itu, ya. Nah, ini juga kaidah memahami tafsir secara global. Ketika ada kalimat di dalam Al-Quran, coba diperhatikan. Dalam memahami tafsir, mengambil kaidah tafsir, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan kalau mau dalam tafsir. Ilmu ini saya dapati dari Ustaz Khidir Hafizahullah Ta'ala. Yang pertama, perhatikan mana fi'il, mana fa'il, dan mana maf'ul dan sifatnya. Ini faedah paling berharga. Jadi kalau ada dalam Al-Quran, perhatikan apa sifat-sifat yang bisa kalian keluarkan. Siapa yang dibenci, siapa pelakunya, kenapa ini pelakunya dibenci. Ada pelaku yang dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah, apa kelakuannya sehingga dia dicintai? Ya, karena dia bertauhid, karena dia innallaha yuhibbul muhsinin, karena dia senantiasa melakukan kebaikan. Ya, atau innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang mencintai orang-orang yang at-tawwabin, yang senantiasa kembali. Itu fa'ilnya. Fi'ilnya, kelakuannya apa? Bertobat. Kebaikan. Ini jujur, amanah, dan selain. Ya, ini kaidah pertama. Kaidah kedua, untuk memahami lebih dalam tafsir, lihat ayat belakangnya. Ayat akhir. Di ayat akhir Allah menutup sesuatu, terkadang itu misalnya khabirun alim. Misalnya khabirun bima ta'malun. Ya. Kata khabir
Ini otomatis di sini berita pasti itu tentang amalan-amalan yang Allah akan kabarkan nanti. Jadi ayat penutup pasti berhubungan dengan pembuka. Ya, kalau misalnya di sini tentang dosa yang dihitung, pasti Allah pakai di sini. Misalnya tentang Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Apa Allah tutup? Allah dengan cara bahwasanya Allah Maha mengabarkan lagi Maha mengetahui. Nah, itu kalimat-kalimat indah. Ya, misalnya di ayat ini, perhatikan, ya, tentang orang-orang yang mendustakan. Wa inna alaikum lahafizin. Ya, sesungguhnya atas kalian ada memiliki penjaga-penjaga. Padahal mereka mendustakan. Ya, jadi tidak usah didustakan. Ada yang jaga kalian. Tidak usah mengelak terhadap apa yang kalian amalkan. Ada yang menjaga. Ladaihi raqibun atid. Setiap orang itu memiliki raqib dan atid, penjaga catatan kebaikan dan keburukannya. Jadi tidak usah dusta-dusta, tidak usah menyesal. Selesai. Ya. Kita lanjutkan. Qala ta'ala, kalla bal tukadzibuna biddin. Sesungguhnya kalian itu betul-betul senantiasa mendustai masalah biddin, masalah hari kiamat. Jadi ad-din ini ada beberapa makna ya. Perhatikan, ad-din biasa dimaknai apa? Agama. Apa? Agama. Tapi ad-din juga bisa bermakna al-qiyamah. Ya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma tadinu tudan. Yauma tadinu tudan. Ad-din bermakna agama. Ad-din biasa bermakna apa? Agama. Tapi bisa juga bermakna hari kiamat. Misalnya firman Allah, Maliki yaumiddin. Allah yang Maha menguasai hari kiamat. Hari kiamat ini banyak namanya. Ya, Saha, Toma, Al-Qiyamah. Ya. Kemudian juga apa lagi? Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumul Akhir. Yang pertama agama, yang kedua hari kiamat. Kemudian kita lanjutkan. Wa inna alaikum lahafidin. Sesungguhnya atas kalian ada penjaga. Disitulah sebenarnya ini wa inna alaikum hafidin sudah cukup. Sesungguhnya atas kalian ada penjaga-penjaga. Ya, ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Ada malaikat nanti yang menjaga di alam kubur. Banyak yang menjaga kalian. Ada orang-orang yang beriman yang menjaga amalan-amalan kalian menjadi saksi. Ya, tapi kenapa adalah inilah di sini namanya lamut tahqiq. Lam yang menegaskan ada, tidak ada keraguan untuk itu. Ya, dan ini ada kata Allah atas kalian. Jadi di sini penegasannya ada 3. Pertama wa inna itu sudah penegasan dari huruf taukid. Sesungguhnya atas kalian, betul-betul di atas kalian ini, bukan di orang lain. Atasmu. Lahafizin ada. Betul itu, tidak dengan tegas. Ada yang menjaga. Ya, jadi di sini ada 3 penekanan. Kiraman katibin. Siapa? Yaitu kiraman, orang-orang yang dimuliakan. Tapi yang di sini ada yang mengatakan kiraman adalah para malaikat. Dan ini pendapat yang lebih benarnya, sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi ada malaikat yang menjaga. Katibin, dia seorang penulis. Nah, tulis ini. Di ayat lain dikatakan kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Pada kalian itu ada kitab yang ternomor, yang disaksikan oleh orang-orang yang menulis, yang disaksikan oleh orang-orang yang didekatkan. Yashhadul muqarrabun. Ya. Jadi ini
Kita itu semuanya ada kitabnya. Nanti di hari kiamat dikalungkan itu kitab. Kemudian kata Allah, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma syahida." Baca kitabmu. Cukuplah hari ini kata Allah, di hari kiamat dirimu sendiri yang menjadi saksi. Lihat itu apa-apa yang kau amalkan. Berapa banyak kebaikan yang kau lakukan. Berapa banyak keburukan yang kau lakukan. Berapa banyak kebaikan yang kau tinggalkan. Berapa banyak keburukan yang engkau berjalan di atasnya. Hisab dirimu sendiri. Apa kata Allah? Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, di sini fil mudhari istimrar. Apa yang sudah kalian lakukan dan yang sedang kalian lakukan. Coba, Allah cuma memberikan malaikat fil mudhari, tapi dia tidak mengetahui apa yang terjadi akan depan. Karena tidak ada yang memahami apa yang terjadi di hari esok kecuali Allah Azza wa Jalla. Para malaikat tidak tahu. Jadi para malaikat cuma bertugas. Hari ini bagi ini, bagi ini, bagi ini. Ya. Untuk besok dia belum tahu apa. Tunggu perintah Allah. Kemudian qala ta'ala, jadi dia para malaikat mengetahui apa yang kalian lakukan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, baru bangun tidur memuji Allah. Sudah memuji Allah, masuk WC berlindung kepada Allah. Berudu salat sunnah, salat subuh, hafal Al-Quran, belajar sampai tidur siang. Tidur, makan supaya kuat beribadah, menghafal lagi sore. Belajar, main bola supaya tidak sakit-sakit badan Anda, sakit-sakit tetap fit. Masuki lagi belajar maghrib, tafsir, belajar bahasa Arab, tidur. Begitu terus hari-harinya. Ya, ini namanya al-abrar, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Hidupnya kebaikan demi kebaikan. Terkadang jatuh dalam kesalahan, tapi kebaikannya lebih banyak dibanding kesalahannya. Nah ini ya. Ini kalau mau menjadi al-abrar. Apa kata Allah? Innal abrara lafi na'im. Nah di sini juga ada beberapa taukid. Ada 3. Perhatikan. Ini. Jadi taukid itu ada beberapa metode. Pertama dengan huruf, biasa kalimat inna. Yang kedua tadi dengan apa? Lam. Yang ketiga dengan fi. Ya. Di dalam sekarang kalau saya bilang, saya katakan pulpen ini betul-betul di dalam masjid. Yang mana lebih mendekatkan kalau saya bilang pulpen di dalam? Ya, lebih mendekatkan. Betul-betul pulpen itu di dalam masjid, bukan di tempat selainnya. Sama dengan fungsinya tadi ini fi. Ya, inna sudah menegaskan. Sesungguhnya orang-orang baik itu betul-betul berada di dalam na'im. Itu kalimat sifat mubalaghah. Ya, dalam kenikmatan di atas kenikmatan. Matanya nikmat, memandang, pokoknya tidak ada yang jelek-jelek. Istrinya cantik. Tempat tidurnya terbaik. Ya, kalau masuk ini seperti orang kayak di dalam balon. Itu spring bednya itu surga. Ya. Baru di spring bednya berjejer bantal-bantal. Baru di setiap bantal ada orang yang berkipas-kipas. Wildanun mukhalladun, anak-anak ya, pemuda-pemuda yang dikekalkan. Mau apa mas? Bijik-bijik ya. Dia bagaikan mutiara yang bertebaran. Baru di sini sebenarnya ya, wa ka'sin min ma'in mahin. Ya, Allah Akbar. Jelas-jelasnya penuh dengan air. Minuman-minuman yang enak diminum. Mau kebalok, tapi di sini tidak memabukkan. Madu, ya minuman-minuman lezat. Ya, Allah Akbar. Ini intinya
Orang-orang yang melakukan kebaikan, Allah tegaskan dengan ketegasan yang dahsyat. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang senantiasa sifatnya kebaikan, satu kebaikan, dua kebaikan, tiga, betul-betul berada di dalam kenikmatan. Kenikmatan dalam segala hal. Ya, karena di sini dalam wasam fa'il. Wa innal fujjara. Nah, ini juga Allah tegaskan. Sesungguhnya orang-orang fajir. Orang-orang fajir. Di sini si mubalaghah juga. Tapi Allah Akbar. Saking baiknya Allah, dia memakai jamak. Fajir, fujjar. Artinya kalau senantiasa dosa. Tapi kalau sekali-sekali ya, dia akan tergugurkan dengan kebaikan-kebaikan. Nanti baru dahsyat, baru Allah akan tegaskan di sini. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa melakukan keburukan, ya, dan keburukan fujjar yang disebutkan dalam hadis yang paling dahsyat adalah dusta. Apalagi dusta terhadap agama itu lebih dahsyat. Dusta masalah harta itu sudah dahsyat. Ya, dusta masalah mencontreng kehormatan orang lain itu lebih dahsyat lagi. Dusta terhadap nasab, menganggap ini anak saya padahal bukan anaknya supaya mendapatkan harta warisan. Itu dahsyat. Dusta terhadap kehormatan seseorang, nak tuduh orang ini berzina, saya saksi padahal tidak lihat, supaya bercerai sebentar dia dikawini. Itu dahsyat. Apalagi dusta terhadap agama, itu paling dahsyat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba, sesungguhnya kedustaan itu al-kadhiba. Nabi katakan al-kadhiba, memakai alif lam, segala jenis kedustaan. Dusta terhadap nasab, dusta terhadap harta, dusta terhadap segala jenis kedustaan. Yahdi ilal fujuri, akan mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran akan mengantarkan ke neraka Allah. Sebagaimana ini di ayat. Wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang senantiasa fujar, maksiat, lafi jahim, betul-betul berada di dalam neraka jahim. Apa itu neraka jahim? Kata Syekh di sini, al-jahim, wa inna ashabul fujuri lafi nari nasta'id alaihim. Sesungguhnya para sahabat fujur itu betul-betul berada dalam neraka nasta'id, yang menyala alaihim, atasnya. Jadi yang dikatakan jahim adalah neraka yang menyala. Ini nama salah satu neraka. Ya. Nah, kemudian yaslaunaha yaumaddin. Diperhatikan, qala ta'ala yaslaunaha yaumaddin, yang mereka akan dimasukkan ke dalamnya pada hari kiamat. Ya, mereka masuk ke dalamnya pada hari kiamat, hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Kata Allah Azza wa Jalla tentang mereka, dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu, tidak mungkin. Nah, di sini juga ya ada manafiyah, wa ma hum, betul-betul tidak, anha, atas mereka, bighaibin, ya, mereka akan, artinya gaib, tidak hadir dalam pembalasan itu. Tidak bisa bilang, mau di sesa cok warung deh, gaib kan? Tidak ada gaib di sini. Kapan cok, kapan tidak mau diseret, ya. Dan diseretnya sab'una zira'a yasluku, 70 hasta zira' yasluku, akan menarik dia untuk berjalan. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan tidakkah mereka apa itu tentang hari kiamat? Sekarang Allah bertanya, sekarang apakah Allah tidak tahu
ayo jangan main, saya belajar. Ya, ditulis faedahnya, nanti saya tanya. Ya, nanti kita hafal, tidak bisa berdiri yang tidak bisa ditanya. Diperhatikan. Di sini saya tanya, apakah Allah tidak tahu sehingga Allah bertanya? Allah Maha tahu tidak? Maha tahu. Kenapa Allah bertanya? Padahal Dia tahu. Ya? Apa kata Allah? Tidakkah kalian mengetahui apa itu hari kiamat? Allah tahu. Tapi pertanyaan Allah itu menunjukkan keagungan. Seperti wa ma adraka ma lailatul qadar. Tidakkah kalian mengetahui apa itu Lailatul Qadar? Padahal Allah tahu. Pertanyaan Allah ini namanya istifhamul inkari. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Faedahnya apa? Litta'zim, agar kita mengagungkan. Karena sesuatu itu diagungkan. Ya? Nah ini. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tidakkah mereka mengetahui tentang apa itu hari kiamat itu? Dua kali Allah bertanya. Berarti di sini menunjukkan apa? Penegasan. Ini namanya taukidul lafzi. Jadi taukid itu ada beberapa. Ada namanya taukid lafzi, ini ditulis. Ya, taukid. Ya. Yang pertama lafzi. Lafaz. Ketika lafaznya sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala, sampai 33 kali, 31 kali. Nah, itu namanya taukid lafaz. Wailul lil mukadzibin, wailul lil mukadzibin, wailul lil mukadzibin. Ya. Yang kedua taukid maknawi namanya. Dari makna. Ya, yang tadi yang kita pelajari. Ya. Makna-maknanya menunjukkan penegasan, maknanya menunjukkan penekanan, maknanya menunjukkan kedalaman beradanya di dalam. Maknawi. Maknawiyun. Ya, dari segi makna. Kemudian Allah Ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari tidak ada yang menguasai jiwanya sendiri. Tidak ada satu jiwa yang menguasai jiwanya sendiri, apalagi jiwanya orang lain. Mau nak tolongkah, mau nak selamatkan, tidak ada. Jiwanya saja dia tidak kuasai. Wal amru yauma idzin lillah. Pada saat itu perkara, pada hari itu semuanya lillah, kembali kepada Allah. Di sini juga litahqiq. Ya, hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Ya, itu. Jadi saya ingatkan kembali kata saya di sini min maqasidis surah, di antara maksud surat tahdzirul insan minal iktirari wan nisyani yaumal qiyamah. Tentang seseorang ditahsir, manusia ditahsir, manusia diperingatkan minal iktirar, dari berpalingnya mereka, lalainya mereka, lupanya mereka, wa nisyani yaumil qiyamah, tentang lupanya mereka tentang hari kiamat. Banyak manusia lupa. Dari mana bentuk lupanya? Tidak mempersiapkan bekalnya. Banyak orang ditanya hari kiamat, percaya? Percaya. Ada. Akan terjadi. Sekarang tanya, sholat ki? Tidak. Puasa? Kadang-kadang. Ya. Banyak ibadah sunnah? Tidak juga. Ibadah wajib saja bolong-bolong. Berarti dia tidak mempersiapkan untuk hari kiamat kalau begitu. Ya, ini pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran ya di pelajaran tafsir ini. Sekali lagi di sini tentang bagaimana terjadinya hari kiamat kita tidak mendalami, karena sudah kita jelaskan bahwa nanti langit akan terbelah, bintang akan berjatuhan, kemudian air laut akan mendidih, kemudian apa yang dikubur akan dibangkitkan, kemudian jiwa pada saat itu baru sadar apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia tinggalkan. Kemudian Allah menegur bahwasanya apa wahai sekalian manusia menjadikan kamu lalai kepada Allah yang Maha Baik, yang telah menciptakan kamu dan menjadikanmu seimbang,
yang menciptakan kamu sesuai apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang menjadikan kamu mendustakan hari kiamat. Sesungguhnya pada kalian itu ada penjaga, kata Allah, yaitu dari malaikat yang menulis segala amalan-amalan kebaikan dan keburukan kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan berada betul-betul di dalam kenikmatan yang sangat nikmat, dan orang-orang yang melakukan keburukan sehingga dia fajir berada di dalam neraka jahanam yang di dalamnya mereka akan dimasukkan pada hari kiamat. Dan apa yang menjadikan mereka menganggap akan gaib, akan berpaling, akan hilang, akan tidak hadir pada saat itu, ketahuilah apa yang menjadikan kalian, ya tahukah kalian tentang hari kiamat? Dan tahukah kalian tentang hari kiamat? Yaitu hari kiamat, hari yang dimana seseorang jiwa tidak mampu menolong jiwanya sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu seluruh urusan kembali kepada Allah. Ya, kalau jiwanya dirahmati, diampuni dan dimaafkan dosa-dosa dan kesalahannya, dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau jiwanya ya dibenci, dimurkai oleh Allah, na'udzubillahi min dzalik, ia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Itu metode tafsirnya secara singkat yang untuk kita ajarkan. Jadi memang metode kita tafsir dulu per ayat, kemudian secara global. Secara global itu caranya tafsir As-Sa'di hafizallahu taala. Adapun secara perinci itulah metode tafsirnya Ibnu Katsir hafizallahu taala, yang menjelaskan makna-makna gharib, makna-makna yang perlu dijelaskan, kemudian mengambil faedah. Cuma bedanya di Ibnu Katsir menjelaskan sanadnya, adapun kita langsung pada makna. Karena waktu yang membatasi kita cuma beberapa menit, ya 40 menit paling banyak, sekarang 46 menit ya kajian kita sama pembukaan. Jadi kurang lebih 40 menit 1 JP. Ini yang bisa kita berikan, namun semoga yang sedikit ini bisa memberikan faedah dan tambahan keimanan kepada kita, dan semoga kita terus senantiasa sadar akan hari akhirat dengan cara memperbaiki banyak kebaikan-kebaikan dan berusaha dari jauh kesalahan, menjauhkan diri dari kesalahan-kesalahan yang bisa mengantarkan kita ke neraka Allah Azza wa Jalla. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita seluruhnya ke surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa izab dan tanpa adab. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kenikmatan kepada kita di dunia dengan kenikmatan berada di atas ketaatan kepada Allah, dan mengakhirkan kenikmatan itu dan dimasukkannya kita dengan tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita seluruhnya dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari jalan-jalan yang mengantarkan kepada kefajiran, sehingga kita dijatuhkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.